Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiiu la'allakum turhamun. Jamaah sekalian, ikhwan fillah, kita lanjutkan kembali di pembacaan kitab Sahih Bukhari terakhir sampai bab yang ke-31, bab tentang as-sholatu minal iman. Sholat itu bagian daripada iman. Terakhir saya bacakan sampai hadis yang ke-40. Sekarang masuk di bab yang ke-32, hadis yang ke-41. Babu husnil islamil mar'i, bab baiknya atau baiknya keislaman seseorang. Di Islam itu meskipun orang beragama Islam ada yang baik, ada yang tidak. Dan ini bab ini adalah baiknya keislaman seseorang. Hadis yang ke-41, qala Malikun, telah berkata si Malik, akhbaroni Zaid bin Aslama an Atha bin Yasarin. Akhbaruhu, Atha bin Yasar telah menghabarinya, anak Aba Sa'id al-Khudriyah, bahwasanya Aba Sa'id al-Khudri, akhbaruhu, dia telah menghabarkannya hadis ini. Anakku, bahwasanya dia Sa'id al-Khudri, Aba Sa'id al-Khudri, Sami'ah telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini, telah mendengar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Idza aslamal abdu," apabila telah masuk Islam seorang hamba itu, fahasunal islamu, maka dia telah membaguskan keislamannya, yukaffirullahu anhu kulla syai'atin, Allah Ta'ala akan mengampunkan padanya itu kulla syai'atin, tiap-tiap dosanya. Karena adalah dia itu zalafah, menjalankannya keislamannya itu dengan baik. Wa kana, dan adalah ba'da dzalikal qisasu, adalah setelah yang demikian itu adalah al-qisasu, balasannya atau perhitungannya, yaitu al-hasanatu, kebaikan itu di asyri amsaliyah, semisal, kebaikan itu 10 semisalnya, ila sab'in, sampai 700 dhifin, lipat. Wasayyatu bimithli hada, kejelekan dengan semisalnya, semisal kejelekan. Illa, kecuali an yatajawazallahu anha, kecuali bahwa jika Allah Ta'ala itu melewatkan anha, darinya, dari dosa tadi. Melewatkan itu artinya memaafkan, kecuali jika Allah itu memaafkan dosanya. Jadi ini ada seorang hamba yang masuk Islam, gitu ya, kemudian dia memperbaguskan keislamannya. Yang baguskan itu segala bentuk
perintah dari Islam itu dia lakukan dan segala bentuk larangan itu dia tinggalkan. Itu namanya Islam yang baik. Kemudian ya, dengan amalan atau perbuatan yang dia lakukan seperti itu, maka Allah akan mengampunkan tiap-tiap dosanya, artinya semua dosanya yaitu adalah dengan menjalankan aturan Islam seperti itu, ya, maka Allah Ta'ala memberikan satu ampunan dosa buat dia. Kemudian adalah sesudah itu perhitungan tadi, satu kebaikan itu al-hasanah, satu kebaikan itu bi asyri amsalha ila sabi'i awin bifadikri, sampai 700 kali ya, jadi lipat. Jadi satu kebaikan itu diberi pahala 10 sampai 700. Jadi bisa jadi orang itu diberi 11, 12, 50, 100 atau 150 sampai mentok satu kebaikan itu dibalas 700. Masya Allah. Alhamdulillah disebutkan bahwa orang masuk ke jannah itu dengan belas kasihnya Allah. Nah kalau tidak belas kasih Allah, satu dibayar satu, kamu berbuat baik satu, tak beri pahala satu, ya tidak nyanda, tidak nuntut dengan kenikmatan surga yang ada di sana. Supaya nuntut, maka satu kebaikan dilipat gandakan minimal 10, maksimal 700. Kalau di ayat lain, karena dia menginfakkan fisabilillah, ada sebutan wallahu yudhi'u liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakan sekemauan Allah Ta'ala, sekehendak Allah Ta'ala, artinya ya tanpa batas. Kali ini sampai 700, Masya Allah, belas kasihnya Allah Ta'ala. Maka kita yang terpenting itu bagaimana Allah Ta'ala itu membelas kasihani kita, itu saja. Kalau sudah Allah Ta'ala membelas kasihani kita, tidak, Allah akan memberikan satu pertolongan buat kita. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika dikejar oleh Fir'aun, kan rakyatnya, orang-orang yang mengikuti Musa ini kan sudah, Musa gimana ini? Tongkat kami itu kan tongkat yang istimewa buat mereka. Bagaimana caranya kamu pukulkan, gimana? Tapi Musa diam. Karena apa? Setiap amal yang tidak diperintahkan Allah Ta'ala itu tidak ada ridhonya. Jadi bapak-bapak sekalian, semua amalan itu kalau tidak ada perintahnya maka akan sia-sia. Maka Nabi Musa menunggu perintah Allah. Perintah Allah suruh pukulkan, yang tidak pukulkan, baru ada imbasnya, baru ada keajaibannya di situ. Kalau udah tahu-tahu mengumpulkan, ya udah, luncur tongkat saja, laut tidak akan terbelah, tongkat tidak akan bisa menjadi ular, ya, karena tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Setiap amalan yang tidak diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu pada dasarnya mengikuti hawa nafsu. Orang itu cuma ada dua, mengikuti perintah Allah, wahyu Allah, atau mengikuti hawa nafsu. Ini saja. Akan mengikuti perintah Allah kan penting. Bukan kita mengarang-arang, begini nanti akan pahalanya sekian, tidak begitu. Agama itu menurut aturan, bukan menurut kehendak kita. Atau agama itu tidak menginginkan supaya kita berbuat supaya orang banyak senang, udah. Supaya orang berterima kasih kepada kita, udah. Bukan menyenangkan orang lain dan bukan imbalan terima kasih kepada kita. Tapi kita itu tadi, bagaimana supaya Allah itu berbelas kasihan kepada kita. Maka yang kita lakukan adalah persembahan terbaik buat Allah, bukan buat manusia. Terus letak belas kasihnya Allah, wasayyatu bimithliha ila an yatajawazallahu anha, masih begitu. Jadi satu kejelekan ya, yang dilakukan oleh seorang hamba maka dibalas satu.
Itu pun ada jaminan dari Allah Ta'ala kalau saya memaafkan, saya melewatkan. Ya, tidak saya itu dosa misalnya. Ini loh belas kasihnya Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Begitu khazanah Allah tentang ilmu ini, kalau kita tahu ilmunya, mau menggali ilmunya Allah Ta'ala sehingga tahu, paham seperti ini. Kalau tidak ngaji, tidak tahu. Sehingga kita mengamalkan satu amalan itu yakin dan Masya Allah mantap. Oh, saya melakukan ini, membaca Al-Quran setiap blok 10 kebaikan. Semangat karena pahalanya sekian. Tapi kalau tidak ada ilmunya dia tidak tahu ajinya bahasanya ya, tidak tahu nilainya ya sudah. Kalau tidak tahu nilainya, orang kerja kan juga begitu aja. Kalau tidak tahu nilainya, ya dia tahu itu kerja panas hujan, dia lakukan siang malam lembur, dia lakukan kadang-kadang tidak tahu berapa bayarannya dia mau, tapi sudah tahu oh butuh sekian. Dia akan semangat. Sebagaimana ini oleh Rasulullah SAW diberitahu supaya bersemangat untuk berbuat satu kebaikan atau berbuat sesuatu yang menjadikan dia itu mendapatkan pahala yang berlipat. Hadis yang ke-42. Haddatsana Ishaq bin Mansurin qala haddatsana Abdul Razak qala akhbarana Ma'marun an Hammamin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Abu Hurairah ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Apabila telah membaguskan salah satu dari kalian itu keislamannya, fa'ul hasanatin, maka tiap-tiap satu kebaikan itu yang dia itu mengamalkannya atau memperbuatnya, yuktabulahu bi asri amsalina, akan dicatat untuknya itu dengan 10 semisalnya, nyanyinya, perbuatan amalannya tadi. Jadi kalau diberi pahala 10 berarti 10 kali lipatnya juga menjadi 100. Kalau diberi amalan 100 berarti dilipatkan 10 lagi menjadi 1000. Maksudnya begitu. Satu kebaikan. Ila sabai mi'atin bikmin, sampai hitungan 700 lipat. Wa kullu sayyi'atin, dan tiap-tiap satu kejelekan yang malu dia itu memperbuatnya kejelekan tadi, yuktabulahu bimisliha, akan dicatat untuknya itu dengan semisalnya satu kejelekan. Satu kebaikan diberi pahala 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Sementara satu dosa dicatat 1 dosa. Di hadis yang telah lewat, an yatajawazahu, kecuali Allah melewatkan, tidak pakai itu. Kalau terpaksanya dicatat dosa, maka 1 saja. Bahkan ada hadis walaupun hadis ini termasuk setahu saya, Syekh Al-Albani itu belum mensoalkan. Bahkan di pertimbangan hadis-hadis ulama hadis lain itu masih mendoakan. Tapi biasa sebutkan juga, paling tidak dihasankan sebagian ulama hadis. Seorang hamba berbuat dosa, Allah Ta'ala itu memerintahkan kepada malaikat supaya tidak mencatat dulu, ditunggu taubatnya. Ada sebagian mengatakan setengah hari, ada sebagian 1 hari 1 malam. Ada dalam hadis yang baru itu 7 jam, ada sebagian 6 jam. Kalau sudah 6 jam berarti kan lama. Jadi berbuat dosa ditunggu. Malaikat jangan kamu takut dulu, barangkali nanti taubat. Belas kasihnya Allah Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Jadi tidak ada alasan buat kita itu kenapa kita itu tidak sampai masuk ke dalam jannah sampai segitunya Allah Ta'ala. 1 dosa 1, itu pun kalau Allah tidak memaafkan.
Ya nanti sudah saya sampaikan di dulu. Ada orang yang diponis masuk ke dalam neraka awalnya kan. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala berbelas kasihan kepada hamba ini karena kebaikannya besar, banyak kebaikannya. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah, orang yang berbuat satu, ikutilah perbuatan jelek itu dengan kebaikan supaya tertutup kejelekannya dengan kebaikannya. Akhirnya orang itu dipanggil lagi. Ini membantu dia. Kamu saya maafkan dosa-dosamu. Akhirnya kamu masuk ke dalam sana. Dua, masya Allah. Tidak kasihnya Allah saja masuk ke neraka diponis, tapi bila kasihnya Allah melihat jasa-jasa untuk perbuatan satu kebaikannya di dunia ini, masya Allah, sehingga mengangkat menutup kejelekannya tadi dengan kebaikannya sehingga dimasukkan ke dalam jannah. Masya Allah, masya Allah. Itu Allah Ta'ala seperti itu. Jelas kasihannya kepada hamba supaya apa? Hamba itu tidak sampai masuk ke neraka. Tapi ternyata ya kita melanggar, diberi seperti itu kemurahan oleh Allah Ta'ala, dia tidak memanfaatkan kemurahan Allah Ta'ala, justru menentang kepada Allah Ta'ala. Ya, apa boleh buat kan gitu akhirnya. Nah, kita tinggalkan bab yang ke-32, kita masuk bab yang ke-33. Babu ahabbuddini. Bab tentang tersukainya agama itu ilallahi kepada Allah Azza wa Jalla ada uang itu kan kekekalannya atau kelangsungannya terus menerusnya. Jadi tersukainya agama ini dilakukan disukai oleh Allah Ta'ala itu, mengerjakannya itu dengan terus menerus, sedikit tapi terus menerus. Jadi ya contohnya sedekah, sedekah tiap hari ya. Apalagi di waktu pagi 500 atau 200 kalau masih ada ya. Terus daripada 10.000. Nah, terus 10 hari tidak sedekah, tidak begitu. Tapi terus menerus, karena apa? Mengejar doanya setiap pagi hari bersedekah, maka malaikat mendoakan, ya Allah, berarti hamba ini hanya sedekah saja ini. Nah kalau sudah satu kali kan ya doanya satu kali, ya mampu bagi orang yang mampu ya dengan harta, tidak mampu dengan harta ya dengan kalimat thayyibah, ucapan yang baik, atau membantu saudaranya. Termasuk sedekah, bahkan mengangkat bebanan atau perbekalan ke kendaraan saudaranya, maka dianggap itu sebagai sedekah bagi orang yang tidak punya harta. Tapi tidak ada alasan orang tidak bisa sedekah. Hadatsana Muhammad bin Nurul Musanna, hadatsana Yahya an Hisamin, qala akhbaroni Abi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini dari salah satu istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah memberi kepada Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, masuk padaku, artinya masuk ke kamarnya atau ke rumahnya Aisyah Rasulullah. Wa indah, dan di hadapannya sebagian saudara kita wa indah itu di sisinya, tapi kebanyakan akhir-akhir ini lebih condong ke di hadapannya, sebab nanti ada dua indallah. Dan di sisinya Allah, seperti hamba itu kayak jejer itu, kan kayak jejer. Kalau di hadapannya kayak matur sama Allah. Maka sebagian mengatakan lebih dekatnya di hadapannya, bukan di sisinya. Seolah-olah derajatnya
Kalau indah Allah, jalannya Allah jangan ini kalau jejeng. Ya, padahal di adatnya itu menghadap kepada Allah, artinya depan dan di hadapannya begini. Tidak pada. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habis bepergian kemudian masuk ke rumahnya Aisyah, ya, dan di hadapannya Rasulullah itu ada imro'atun, seorang perempuan, ada seorang perempuan. Qala bersabda Nabi atau berkata Nabi kepada Aisyah, man hadhihi, siapa ini? Siapa perempuan ini? Qala berkata Aisyah radhiyallahu anha, fulanatun, oh si dia. Fulanatun itu sebutan yang tidak disebut namanya, oh dia. Tadkhulu min sholatiha. Aisyah tadi menyebutkan min sholatiha, dari kelakuan sholatnya si perempuan tadi. Ini tidak disebut namanya. Inilah ya Rasulullah, perempuan ini si dia, orang yang terkenal dalam sholatnya. Maksudnya sholat sunnah, sholat malam. Kalau bersabda Nabi, mah, lah itu Nabi, mah, ini kan Aisyah menyebutkan bahwa ini perempuan ini ya Rasulullah. Ini loh perempuan yang tamu ini, perempuan yang terkenal itu sholatnya. Ya kalau sholat malam itu sampai badannya ditarik dengan tiang-tiang, ya, dengan mencagak-cagak itu biar dia kalau ngantuk sholat tidak jatuh. Nabi kaget pun begitu, memang ini. Alaikum bima tutikuna. Alaikumnya artinya tetapilah atas kalian itu, ya, pada apa-apa yang kalian mampu. Ya kewajiban itu yang kalian mampu. Jangan memaksa-maksakan. Kalau sesuatu dipaksakan nanti timbul kebosanan. Pas semangat itu luar biasa nanti bosan. Kenapa orang itu bosan ibadah? Karena memaksakan. Sudah tidak mampu, tak kerana seperti itu dia melakukan seperti itu. Ya, satu saat dia tinggalkan, merasa capek atau merasa ngeluh dengan amalan dia lakukan karena memaksakan. Oleh Rasulullah bukannya diuji dia. Wah, luar biasa perempuan tidak begitu, tapi Rasulullah kaget. Mah, alaikum bima tutikuna. Tetapilah atas kalian itu dengan apa-apa yang kalian mampu saja. Fa wallahi maka demi Allah, kata Rasulullah, la yamal, tidaklah ya la yamalu, tidaklah Allah itu bosan hatta tamalu, sampai kalian itu bosan. Ya, kalian kerjakan apa yang mampu. Allah itu tidak bosan kok. Kalian beramal pahala, kalian beramal pahala terus sampai kalian bosan melakukan. Nah ini Rasulullah takut perempuan ini melakukan menguatkan ini nanti bosan, sehingga Allah tidak memberi pahala. Takut seperti itu. Wallahi la tamullahu hatta tamalu. Maka demi Allah tidaklah Allah itu bosan sehingga kalian itu bosan. Wa kana akabaddin, dan adalah paling tersukainya agama ini ilaihi, kepadanya, madama alaihi sahibuhu, apa yang tetap atasnya pelakunya. Tetap artinya tetap ya langgeng, apa yang langgeng dia melakukan atasnya. Mungkin sholat malam dia 2 rakaat tutup 1 witir, tapi dia terus continue istiqomah. Baik dia tidak mungkin 11 rakaat terus 1 bulan dia ada sholat malam, atau 11 rakaat terus kemudian 10 hari atau 10 malam tidak melakukan begitu. Nanti kalau ada semangat jadi tambah, ditambah
4 rakaat, kemudian witir tutup witir 1 rakaat misalkan, atau ditambah dia sholat malam kedua kemudian witirnya 3 misalkan, untuk tidak membebankan supaya tidak timbul kebosanan dalam satu kebaikan. Kalau sudah kebaikan bosan, Allah akan meninggalkan. Falamma zalu azallahu. Selagi kita menyimpang, maka Allah pun akan menyimpangkan kita. Nah ini bapak-bapak sekalian, jadi agama itu dilakukan sesuai dengan kemampuan dia. Ini perintah itu dilakukan sekemampuan. Tapi kalau larangan tanpa kecuali harus ditinggalkan. Boleh dilakukan kalau darurat itu kalau tidak melakukan meninggal, itu namanya darurat. Seperti daging babi, daging celeng itu haram. Tapi kan ada ayat bisa makan kalau untuk mempertahankan hidup. Tidak ada makanan lain kecuali itu pun untuk sekedar ya hidup saja, bukan untuk kenyang. Itu saja. Karena kan namanya kalau saja makan meninggal, tidak akan begitu. Kalau masih tidak makan meninggal maka bisa jadi. Maka bapak-bapak sekalian, ada bagian jajaran kita ini masih beranggapan bahwasanya sesuatu yang haram dijadikan obat. Katanya darurat. Kan masih ada lain. Sebagaimana saudara kita dulu ketika di masa vaksin, gitu ya. Itu bukan karena vaksinnya, tetapi barang yang dimasukkan ini dari negeri kafir komunis. Ini halal enggak? Maka ada bagian ulama yang tahun-tahun kemarin itu dia, ini haji tahun ini tidak wajib, karena ada kewajiban suntik itu. Masa orang melakukan haji ibadah Allah harus memasukkan barang satu yang haram? Ya. Sebagian ulama yang berpendapat memberikan tapi ya dimohon yang maka tidak ada satu alasan buat kita ini dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Enggak, darurat itu ada syarat-syaratnya. Jadi kita tinggalkan bab yang ke-33, satu bab satu hadis ini, masuk bab yang ke-34. Bab ziyadatil imani wa nuqsanihi. Bab tambahnya keimanan dan berkurangnya iman. Jadi iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Dan situ wayang musuh. Jazatil imani wa nuqsanihi, bab tentang tambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan seseorang. Wa qaulihi ta'ala, dan kalamnya Allah Ta'ala, wa zidnahum hudan. Surat Al-Kahfi gitu. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Ayat ini. Oh, 13 ini hanya 13 yang berkata-kata. Paling tidak sampai ayat 10 kan intinya kita harus menghafal sekalian. Paling tidak itu saja. Dipakai untuk fadilah malam Jumat. Syukur-syukur dibaca sampai selesai atau semampunya. Malam Jumat itu sunahnya membaca surat Yasin, kalau itu ada hadisnya. Itu Yasin. Al-Kahfi main-main cahkai. Eskuplayan dulu. Surat Al-Kahfi ini. Wa yazdadul ladzina amanu imanan. Menambah kepada orang-orang yang beriman itu akan keimanannya. Ini kan artinya orang sudah punya iman tapi
ditambah keimanannya. Jadi ada alasan Imam Bukhari bikin bab itu. Dan ada orang iman ditambah keimanannya. Kalau tadi kami tambah petunjuk ini petunjuk untuk melakukan keimanan dia, kebaikan-kebaikan. Surat Mujassir ayat 31. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan, hari ini aku sempurnakan buat kalian itu agama kalian. Jadi sudah di tahun 10 Hijrah Nabi menyampaikan ini bahwasanya hari ini ketika beliau di Arafah Haji Wada itu menyampaikan ini, ada yauma akmal lakum dinakum. Jadi agama ini telah sempurna. Sempurna semua perintah dan larangannya, kewajiban-kewajibannya. Tidak mungkin kita akan melaksanakan semuanya. Tidak mungkin. Dengan jalan apa yang telah kita tahu kita jalankan, apa yang kita mampu kita jalankan. Itu saja. Ya. Kita mampu tapi tidak tahu ilmunya, tidak perlu. Barangkali ini benar, jangan. Agama itu jangan diperkira-kirakan. Oh, benar, tidak. Harus jelas, harus jelas. Oh, pahalanya jelas kok. Amalannya kilo-kilo itu ya. Tidak begitu. Surganya jelas kok. Amalannya barangkali kan ya enggak. Barangkali kan sama ya. Barangkali kayak kali. Maka Bapak kira-kira 7 tahun yang lalu itu kajian itu donggerman orang sang ngikuti aliran ciman katanya. Ya saya dapat itu benar 100% benar saya. Ya aliran ciman itu enak tak ciman itu ya benar saya benarkan itu. Ya kok aliran Masya Allah, padahal yang disampaikan Riyadhus Shalihin Pak sekalian. Dan disampaikan Riyadhus Shalihin. Subhanallah. Yo bener, tak betul kan dengan ini aliran. Atau ojo ngilu, jangan mengikuti aliran miran. Mungkin Pak Sam betul banyak. Aliran miran ini kok ngiluran, enak. Itu diloni, penunggu dia. Enak-enak malam jadi nanti. Fa'idha taroka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Maka apabila meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka itu adalah berkurangnya iman. Jadi orang beriman itu bukan meninggalkan semua, sholat tidak enggak, tapi kesempurnaannya saja. Kekhusyuannya tidak sempurna. Atau mungkin kesempurnaannya biasanya tidak ketinggalan takbiratul ihram dengan imam, ketinggalan kan sempurna. Menjadi makmum kurang sempurna. Itu bisa disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah kita tempel. Bukan kok imannya berkurang itu meninggalkan ya. Kalau ini ya fa'idha taroka syai'an minal kamali fahuwa naqisun. Maka apabila meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka itu adalah imannya berkurang. Meninggalkan kesempurnaan saja. Artinya kesempurnaan kewajiban kesempurnaan. Taruhlah yang sunnah itu tidak dia lakukan sama sekali, tapi yang wajib itu dilakukan dengan sempurna. Masuk jannah kok tidak? Engkau sambil melakukan kewajiban dengan sempurna, kalau kita berkurang dan bertambah. Maka supaya ketidaksempurnaan dalam suatu kewajiban yang kita lakukan itu ditambah dengan amalan sunnah. Hadis 44. Hadasana Muslim bin Ibrahim qala
Hadatsana Hisamun qala hadatsana Qatadah an Anasin Anas bin Malik maksudnya ini an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik pembantu Rasulullah SAW dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Kalau gitu hadis ini kalau ilmu ini lebih akan keluar dari neraka orang yang ketika di dunia itu pernah mengucapkan la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka berarti masuk neraka. Kalimatnya kan akan keluar. Kecuali kalau tidak akan masuk neraka lah itu. Ini kan banyak yakhruju minan nari. Jadi ada orang itu orang muslim mengaku muslim amalannya itu cuma la ilaha illallah tapi dia meyakini gundeli memegangi bahwasanya ilahnya itu cuma Allah, sesembahannya cuma Allah. Dia bawa sampai mati. Masuk jannah. Tapi masalahnya yakhruju minan nar akan keluar dari neraka. Berarti kan neraka dulu. Yang proses. Cuman ada baiknya dia ke neraka tidak langsung. Tidak ada harapan masuk jannah. Kapan? Wallahu a'lam. Pirang tahun? 1 tahun. Itu berat. 1 hari saja berat. 1 hari kan sama saja dengan 1000 tahun di dunia. Makanya orang-orang Yahudi lantama sarana ila ayaman mahdudat itu sungguhan dia. Kamu tidak akan masuk neraka kecuali aneh. Yang merokok sedino atau setengah dino mulai. Itu mereka. Ini perjanjian dengan sopo lagi. Wa fi qalbihi wazinu syahiratin min khairin. Dan di dalam hatinya itu ada seberat biji gandum dari kebaikan. Kebaikan di sini yang dilakukan dengan keimanan. Kan ini merapat kebaikan dengan kalimat thayyibah walaupun seberat biji gandum. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wa waznu buratin min khairin. Akan keluar dari neraka orang yang ketika di dunianya mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya itu wasnun buratin min khairin, ada sebesar seberat ya butiran-butiran gandum dari kebaikan dia. Diambil paling kecilnya, tidak ada diambil dari tidak ada nilainya, tapi kebaikan. Bisa saya selesaikan dulu. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka orang yang di dunianya mengucapkan la ilaha illallah dan pada hatinya itu seberat biji sawi min khairin dari kebaikan. Ini biji sawi. Qala Abu Abdillah, berkata Abu Abdillah ini adalah kunyah daripada Imam Bukhari. Kalau disebutkan di dalam kitab ini Abu Abdillah berarti Imam Bukhari. Yang kata awal maksudnya. Ini kan awal pola Abu Abdillah. Berkata Imam Bukhari, pola Abanu berkata Aban, gurunya Imam Bukhari ini. Salah satu gurunya Imam Bukhari. Hadatsana Qatadah, hadatsana Anasun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin wa makana min khairin. Dari Anas mengatakan ya, Anas bin Malik dia dinisbatkan atau didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam min imanin tempat min khairin. Artinya kalau tadi dikatakan ya wa fi qalbihi waznun sa'iratin min khairin. Di dalam hatinya ada kebaikan sebesar seberat biji gandum atau lain itu darrotin biji sawi. Itu di riwayat lain yang diriwayatkan oleh Anas itu bukan khairin tapi imanin. Berarti kata imanin wa fi qalbihi waznun sya'iratin min imanin.
Artinya apa? Khairin di sini adalah keimanan. Menurut Imam Bukhari, khairin ini adalah keimanan dan keimanan. Maka dimasukkan dalam bab bertambah dan berkurangnya iman. Karena apa? Khairin ini adalah artinya keimanan. Jadi boleh kalau kita bacakan min khairin dari kebaikan keimanan boleh. Karena memang artinya itu disebutkan. Jadi orang la ilaha illallah pokoknya yakin Tuhan itu hanya Allah saja dia menjadi sampai dia meninggal. Itu ada harapan masuk jangan walaupun dia masuk ke neraka itu. Mungkin sampai di sini yang saya sampaikan. Aku itu belajar seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.